Hai Feni, lagi sibuk apa? Hai, baru kelar stripping. Stripping ya? Oke. Oke, ini udah pada familiar lah mukanya ya, di mana-mana. Ya, amin. Amin, amin, amin. Fen, ini episode ini lagi ngebahas tentang dunia perfilman. Ya kan? Sekarang kan perfilman itu kan biasanya kalau di Indonesia itu kan orang nonton TV nasional. Seperti kamu main stripping kan? Iya. Terus kalau enggak, layar lebar nih. Oke. Oke. Ada satu celah lagi nih Fen buat kita nih, para Apa pelaku tuh? seni. Short movie, Wow. film pendek. Iya. Tapi kan itu kurang booming ya di Indonesia ya. Belum booming. Belum booming ya? Belum booming. Banyak lah program-program seperti stand up comedy kan itu program di luar negeri. Iya. Lama kan, tiba-tiba baru booming sekarang Oh, iya. gitu. Kalau aku dari segi entertainer dan aku sekarang memikirkan dengan dunia bisnisnya nih. Nah, ternyata kedepannya kayak short movie ini bakal jadi meledak, percaya nggak? Akan jadi mata pencarian baru buat kita. I think so. Ya, Uh-huh. bahkan lebih enak loh. Cuma 5 menit, 10 menit. Tayangannya, iya, Tapi berkualitas. berkualitas. Kayak di luar tuh, aku sering lihat suatu video di luar, itu seperti mereka, padahal cuma 10 menit, mereka bikin seperti Transformer. Gila banget, Amazing ya. amazing banget. Dari teknologinya, walaupun cuma 10 menit, tapi yang view banyak. Nah, menurut kamu gimana nih? Indonesia masih belum, solusinya belum meledak. Kamu kalau ditawarin mau nggak sih? Mau dong. Mau? Why not? Iya. Tapi kan sekarang nggak booming, banyak orang yang nggak mau. Ya tapi aku yakin sih one day pasti booming. Biasa kan kalau Indonesia itu semua serba telat gitu kan, kayak stand up comedy di Amerika udah booming, di sini baru boomingnya sekarang. Terus ya apapun itu reality show biasa kan kalau di sini selalu telat, apa juga kadang ya sampai ngikutin di luar gitu kan, dari luar. Jadi why not kalau misalkan ada yang nawarin sendiri, siapa tahu after that kita juga udah meledak, berarti orang-orang kayak mengingat mama aku dong, wah ini nih yang bikin meledak. Makanya Ben, cari celah, kita jadi trendsetter, jangan jadi follower mulu, ya nggak? Betul. Ya kan? Mah, Penny, kan udah tahu nih Soul Movie bakal booming, ya kan, ke depannya. Bakal bikin nggak? Apa Penny nunggu aja orang nawarin, atau Penny berpikiran, apa gue buat ya? Mau nggak sih? Mau banget. Ya, bisa dipikirin sih buat sendiri Iya kan? sambil nunggu kerjaan lain, apa enggak? Bener, Ben. Lagian cuma 5-10 menit gitu kan. Iya. Tapi eh, berkualitas. Berkualitas. Tapi Penny sendiri sering nonton nggak Soul Movie di YouTube? Di YouTube ya suka. Suka nonton? Kadang-kadang sih Lebih film luar atau film sini? luar. Luar ya, kan kita aja masih nonton film Iya. luar. Nggak salah sih, karena mindsetnya bintang-bintang di sini biasanya gue harus di TV nasional, gue harus di layar lebar gitu loh. Padahal short movie itu ada celah loh, ya kan, seluruh dunia nonton loh. Ya kan? Iya. Kalau layar lebar di sini paling cuma orang Indonesia doang yang nonton. Iya, Kalau di sana, ya kan kamu bisa broadcast, dunia bisa nonton. Iya, bisa nonton. Buat kita di mana-mana. Benar, Ben. Thank you, Ben. Thank you ya. Sukses selalu. Bye. Hans Foke, tadi udah beberapa diwawancara nih. Kita ngangkat tentang film, dunia entertainment lah, dunia perfilman gitu ya. Gue mau nanya, kalau di luar negeri itu kan pemain dia sudah memikirkan bisnisnya. Dia tidak hanya nunggu panggilan di calling baru syuting, tapi mereka juga nunggu panggilan juga, tapi mereka juga kayak jadi produser, bikin lagu, ya kan, jadi bikin album, bikin single, bikin film. Di Indonesia kan belum, tapi baru beberapa doang sih aku lihat. Mungkin aku ngeliat kayak temen kita kayak Chico Jericho, dia udah mulai itu kan, jadi produser juga, jadi pemain juga gitu. Kalian pengen nggak sih kayak begitu? Siapa dulu nih? Pokok, Sama pelaku musik. ayo udah deh, pokok. Kalau aku pribadi mau sih, cuman mungkin belum ada sesuatu yang bikin aku melakukan itu sekarang. Oke, kapan mau mulainya? Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Nggak bisa di apa ya? Nggak bisa dikasih tahu kapannya sih, tapi yang jelas aku mau mantengin dulu nih gitu loh. Jadi kalau apa namanya, kalau kayak makanan nih bumbunya mesti pas dulu nih gitu baru bisa. Cari-cari menu yang pas, belajar Karena juga kan, ya. karena kan kalau kita mau punya hasil bagus kan nggak cukup dengan apa namanya niatnya doang, tapi kan semuanya harus mesti siap gitu. Hans, Ya kalau gue sih kurang lebih sama kayak Koke ya. Sebenarnya
kalau niatan untuk mau bikin atau memproduce sendiri film itu ada, cuma mungkin belum sekarang misalnya. Karena yang dipikirin di sini tidak ada karya, tapi dari segi bisnisnya juga kita bikin film itu seperti kita gambling. Jadi untung dan ruginya itu bukan seperti bisnis lain yang akan bisa kita hitung masak-masak. Oke, kalau kita bergerak sekian, nanti kemungkinan untungnya sekian, ruginya sekian. Tapi kalau film itu lebih gambling. Tapi kalau untuk rencana juga ada, karena jujur dalam hati gue yang paling dalam, gue kepingin membuat sebuah film yang benar-benar idealis, yang oke, kalau mau tanya genrenya, mungkin genrenya drama, dan harus beda dengan drama-drama yang udah ada sekarang di Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Oke, Hans, fokus. Ya, oke, kita nggak nutup mata, nggak nutup telinga ya. Karena ini terjadi di Indonesia loh. Pergeseran artis cepat banget. Tiba-tiba booming, 10 tahun hilang. Ya kan, kalau zaman dulu mungkin orang bertahan lama, bisa 5-10 tahun jadi artis. Sekarang akhirnya diganti lagi dengan yang baru karena industrinya. Ya kan, industrinya karena butuh muka-muka baru dan harga pun lebih bersahabat. Iya dong gitu. Kalian takut nggak ada pergeseran itu? Karena apa? Kenapa akhirnya artis luar dibilang katanya makin tua makin bersinar gitu loh, karena mereka sendiri kan jadi produser akhirnya. Udah deh, kalian nawarin gue bikin sendiri. Nah, kalian takut nggak tiba-tiba cepet nih pergantian pergeserannya? Aku sebenarnya sih enggak sih, karena aku selalu percaya kalau misalkan kita punya kualitas kan, sampai kapanpun kita bakal bisa pakai kualitas kita gitu. Jadi nggak perlu takut untuk kita bakal bergeser sama artis yang lain, karena kita juga udah tahu gitu, ngerti nggak sih? Sama halnya kayak misalnya kita tahun ini lagi booming-boomingnya, terus tiba-tiba tahun depannya kegeser lagi sama lain, kita udah tahu gitu. Berarti fokus percaya kualitas dan rezeki nggak bakal kemana, nggak ketukar ya? Iya. Kalau Hans? Ditambah satu lagi, sebenarnya kalau dibilang takut itu suatu hari akan terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan supaya nantinya kalau itu terjadi kita udah punya persiapannya. Jadi persiapannya itu harus seperti apa? Yang penting harus kreatif. Kreatif itu adalah kuncinya. Kalau kita mau ngomong contoh, salah satu contohnya Master Deddy Corbuzier. Nah, dia itu kan seorang pesulap yang mundur dari dunia sulap, tapi dia sudah punya lahan sendiri. Dia jadi host. Udah jadi host lama gitu. Dia tahu mungkin suatu hari posisi dia sebagai host akan tergeser. Nah, sekarang dia lagi mempersiapkan sebuah film sendiri. Nah, itu kan artinya sebuah kreativitas yang nggak ada matinya akan membuat seorang pemain atau pelaku di dunia entertainment itu akan menjadi tidak ada habisnya. Ya kan? Jadi jangan menunggu orang yang akan pakai kita, tapi bentuklah diri kita sehingga orang secara nggak langsung mau nggak mau, suka nggak suka, gua harus pakai Hans misalnya, seperti itu kan, karena kita memiliki sesuatu, kita memiliki kreativitas, kita nggak gitu-gitu aja, sehingga secara tidak langsung dalam tanda kutip memaksa orang lain, gua harus pakai Hans dengan kreativitas. Kuncinya kreativitas deh, jangan pernah berhenti di zona nyaman kita. Oke, apa yang kalian udah lakuin? Biasa kan kalian nonton film nih, kritik, ini kurang, itu kurang gitu kan, ini penjualannya gini-gini. Itu kan kalau lebih kan kalian ngerti soal bisnisnya kan, tapi hanya berapa persen doang. Yang aku bilang tadi, mau nggak sih diseriusin gitu, belajar bisnisnya bagaimana sih gitu. One day ketika orang nggak pakai gua lagi gitu, tapi bagaimana kita sebagai produk bisa di-upgrade. Nah, ada nggak sih pengen belajar bisnis itu gitu? Gua dulu deh. Iya, ada nggak? Sebenarnya bukan ada atau enggak, gue udah pelajarin itu. Gue lulusan SAB, Sarjana Administration Business, dan gue udah punya basicnya. Cuma yang belum gue pelajarin memang adalah bisnis entertainment. Nah, tapi kan otomatis dari semua bisnis itu pasti akan kurang lebih sama. Basicnya atau fondasinya pasti kurang lebih sama. Cuma tinggal kita dalami. Kebetulan gue juga udah ada di dunia entertainment, tinggal gue sendiri ini melihat gitu loh, kira-kira peluang-peluangnya seperti apa, kira-kira ancaman-ancaman dalam tanda kutip, maksudnya apa yang bisa membuat kita gagal dalam bisnis itu. Berarti Ya kan? masih sejauh mengamati doang ya? Ya, masih dalam Belum proses terjun ya, pengamatan. belum mau terjun ya. Pokoknya juga Belum. mau terjun, hanya mengamati doang ya. Masih enjoy deh. Masih enjoy. Oke deh, sukses selalu ya. Ya, thank you. Oke, thank you Hans. Sorry.